Marilah kita lanjutkan pembelajaran Divine Principle tentang bab 5 kebangkitan, yaitu kebangkitan kembali roh orang-orang Israel dan Kristen. Kebangkitan kembali pada tahap pertumbuhan. Tadi sudah tahap pembentukan, tahap pertama, kebangkitan pertama, sekarang yang tahap kedua. Roh-roh yang memelihara hukum Musa dan menyembah Allah dengan tulus hati semasa mereka hidup di bumi pada zaman Perjanjian Lama, mereka mengikat dengan dunia rohani pada tingkat pembentukan rohani. Dan setelah pada kedatangan Yesus, roh-roh tersebut turun ke bumi dan membantu orang-orang beriman di bumi memenuhi kehendak Allah. Dengan cara mereka membantu orang-orang di bumi mencapai tingkatan rohani yang hidup, mereka juga menerima keuntungan yang sama, yaitu mereka juga menjadi roh yang hidup dan masuk ke Firdaus. Kita menyebut dispensasi ini dengan nama kebangkitan kembali pada tahap pertumbuhan, yaitu pada tahap zamannya Yesus. Marilah kita gambarkan beberapa contoh dari Alkitab. Semenjak Elia menampakkan diri secara rohani di hadapan Yesus dan murid-muridnya, kita sudah lihat tadi di dalam Matius 17 ayat 3 referensinya, bahwa Elia masih hidup di dunia rohani. Namun Yesus menunjuk kepada Yohanes Pembaptis bahwa yang masih hidup di bumi ini, Yohanes Pembaptis, dialah Elia yang sedang hidup di dunia rohani tetapi tidak ada lagi tubuh jasmani dan memakai tubuh jasmani Elia. Kebangkitan kembali Elia ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Juga kita lihat Matius 17 ayat 12 ayat 13 referensi tadi. Dan Yesus menyebutnya Elia karena dalam kebersamaan misi mereka menggunakan tubuh yang sama. Roh Elia dan Yohanes menggunakan tubuh Yohanes yang masih hidup di bumi. Dan tubuh Yohanes ini menunjukkan tubuh Elia yang melakukan misi atau tujuan sama, melayani. Roh Elia turun kepada Yohanes Pembaptis untuk membantu Yohanes memenuhi misi yang Elia tinggalkan tak terpenuhi semasa hidupnya di bumi. Ia disebut kebangkitan kembali Elia. Jadi Yohanes adalah kebangkitan kembali Elia atau Elia kedua. Kalau Yohanes namanya berbeda, Elia kedua. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Coba kita lihat di dalam referensi ayat Alkitab Matius 27 ayat 52, bahwa banyak tubuh orang yang sudah mati bangkit. Kita boleh baca. Dan di dalam referensi ini tidak berarti bahwa tubuh orang-orang kudus yang sudah membusuk itu, yang sudah di dalam kuburan itu dipulihkan kembali secara utuh dan memampukan mereka bangkit dalam daging. Tidak. Sebaliknya ini menjelaskan kejadian rohani atas kebangkitan kembali. Roh orang-orang Yahudi yang beriman turun ke bumi dari tingkatan roh pembentukan di dunia rohani di tempat mereka berdiam di sana. Dan mereka turun ke bumi dan mereka kembali untuk membantu orang-orang yang percaya di bumi yang memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan dari penebusan melalui salib Yesus dan untuk percaya di dalam Yesus dan menjadi roh-roh yang hidup. Dalam melakukan hal ini, roh-roh yang kembali ke bumi tersebut juga ikut menjadi roh yang hidup. Jika para orang kudus telah bangkit dari kubur dengan tubuh mereka seperti yang tertulis secara hurufiah dalam Alkitab, pastilah mereka akan memberi kesaksian tentang kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Apakah ada orang yang akan berani berkeras bahwa Yesus adalah Mesias atau bukan? Apakah ada orang yang akan menyangkal kalau Yesus adalah Mesias?
Tambahan pula, perbuatan dan pekerjaan mereka pastilah dicatat di dalam Alkitab. Akan tetapi kita tidak punya catatan selain laporan yang samar bahwa banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini merupakan kejadian armada rohani yang hanya diamati oleh mereka yang percaya karena rohani mereka terbuka. Dibandingkan dengan Firdaus yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang mendapat kebajikan melalui penebusan dari penyaliban Yesus, wilayah dunia rohani tempat berdiam orang-orang kudus, Perjanjian Lama merupakan tempat yang lebih gelap dan menyedihkan. Jadi itulah yang disebut kuburan. Terima kasih.